Salam saudara-saudara dan selamat pagi. Ini adalah renungan baru. Selama 1 menit ke depan, saudara akan disegarkan dan dibersihkan dengan hal-hal yang baru yang datangnya dari firman Allah. Kiranya hati, pikiran, dan keinginan saudara-saudara turut dibaharui setiap hari, sehingga kita bersama-sama menyatakan kata dan perbuatan yang baik di tengah-tengah dunia yang waktunya sudah tidak lama lagi. Sesungguhnya tidak ada hal-hal yang baru yang ditemukan manusia dalam dunia ini. Semuanya sudah ada sebelum kita ada, seperti kata pengkhotbah. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tetapi siapa ada di dalam Al-Masih adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, dan semuanya telah menjadi baru. Jadi kapan dan bagaimana Anda memulai hal-hal yang baru di dalam Al-Masih? Jawabannya sekarang. Dengan cara mendengar dan ketika percaya segera melakukannya seperti telah tertulis. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Berdoa sesuai kehendak Allah. Pada suatu kali Isa sedang berdoa di suatu tempat. Setelah ia selesai berdoa, salah seorang pengikutnya berkata kepadanya, "Ya junjungan, ajarilah kami berdoa seperti Nabi Yahya mengajari pengikut-pengikutnya." Permintaan para pengikut Isa tersebut adalah dorongan yang diakibatkan tekanan dari kelompok lain yang sifatnya ritual ibadah, sehingga mereka membandingkan diri mereka dengan kelompok lain itu. Padahal Isa sedang mengajarkan mereka cara yang baru yang tidak munafik dan tidak bertele-tele karena menghitung-hitung jumlah jam berdoa dan beribadah. Jauh sebelum mereka bertanya perihal cara berdoa tersebut, sebenarnya Isa sudah mengajarkan mereka lebih dahulu, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Ajaran lengkap itu disampaikan Isa kepada mereka di atas bukit yang disaksikan oleh orang banyak. Sabda Isa kepada mereka, "Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan, dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya." Apakah Anda pernah mendengar orang-orang berkata bahwa mereka tidak pandai berdoa? Masalah yang mereka hadapi itu sebenarnya bukanlah bagaimana cara berdoa sesuai kehendak Allah, melainkan bagaimana cara berdoa agar dipuji orang. Oleh sebab itu, landasan agar dapat berdoa sesuai kehendak Allah harus dimulai dari penerimaan bahwa hanya satu kehendak Allah, yaitu supaya setiap orang dibebaskan dari kerajaan dunia yang sudah ada di bawah kuasa dosa melalui berita Injil oleh kuasa Ruh Allah. Karena itu, yang dimaksud dengan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya adalah berdoa sesuai kehendak Allah. Karena yang didoakan dengan gigih dan terus-menerus adalah perihal cara mendatangkan kerajaan Allah. Satu-satunya cara untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi adalah melalui Injil. Itu sebabnya seringkali Injil itu disebutkan dengan Injil Kerajaan Allah. Berdoa sesuai kehendak Allah adalah bagian dari ibadah yang berkenan kepada Allah dan sekaligus menjadi landasan dari semua tindakan permohonan lainnya. Tidak sedikit orang yang mengira bahwa berdoa untuk kesembuhan orang sakit, mengusir setan, dan mengadakan mujizat jauh lebih tinggi nilainya daripada berdoa sesuai kehendak Allah, karena doa itu hanyalah aplikasi ibadah saja. Padahal persyaratan untuk mengusir setan dan mengadakan mujizat demi nama Isa atau Yesus adalah karena melakukan kehendak Allah. Mereka itu juga mempengaruhi banyak orang agar menjauhkan diri dari doa yang diteladankan Isa berikut ini. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Padahal kata-kata dalam doa tersebut sesuai dengan kata-kata dalam doa yang diajarkan Isa kepada para pengikutnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ajaran yang dikembangkan oleh orang-orang seperti itu tidak ada bedanya dengan opini yang mengira bahwa istilah rema jauh lebih hebat daripada logos. Banyak orang tidak tahu membedakan antara mengusir setan dan menyembuhkan penyakit, sehingga jangan heran jika ada orang-orang yang berkata bahwa mereka sedang mengusir penyakit. Padahal yang diusir itu seharusnya setan, dan yang disembuhkan itu orang sakit. Jangan ditukar tambah.
Cara yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit itu tidak perlu dirumuskan karena yang utamanya adalah kehendak Allah yang dinyatakan atas orang yang sakit itu. Itu sebabnya tindakan penyembuhan atas orang sakit itu terjadi sebagai penyerta dari berita Injil Kerajaan Allah atau karena sedang dalam pemberitaan Kerajaan Allah itu sendiri. Caranya bermacam-macam. Ada yang menumpangkan tangan ke atas orang sakit, ada yang memegang tangan orang sakit, mengoleskan minyak, memakai ludah campur tanah, dan kadang didahului dengan doa permohonan. Tetapi yang paling utama adalah menyampaikan berita Kerajaan Allah seperti yang diteladankan oleh Isa. Isa berjalan mengelilingi seluruh wilayah Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadah mereka, memberitakan Injil Kerajaan Surga, dan menyembuhkan semua penyakit serta kelemahan di antara mereka. Dan Isa juga tidak mengizinkan setan-setan bernubuat seperti telah tertulis. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memberi kesempatan setan-setan itu berbicara, sebab setan-setan itu mengenal dia. Esoknya Isa bangun pada waktu hari masih subuh, lalu ia pergi keluar ke tempat yang sunyi. Di sana ia memanjatkan doa. Perhatikan bahwa Isa tidak berdoa pada waktu menyembuhkan penyakit atau mengusir setan. Ia berdoa sebelum dan sesudah pekerjaan pengabdian itu dilakukannya. Jangan berdoa menunggu ada masalah, karena yang ada malah kepanikan. Ingat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi, penuhilah hari-hari Anda dengan berdoa sesuai kehendak Allah, bukan supaya dilihat banyak orang, bukan juga dengan menghitung-hitung waktu, bukan karena sedang menghadapi penyakit atau karena sedang dalam kepanikan, melainkan karena Anda tahu bahwa Allah menghendaki kerajaannya ditegakkan di seluruh bumi. Doakanlah hal itu sampai akhir hidupmu, karena itu doa yang sesuai kehendak Allah. Doaku, kiranya Allah menyingkapkan rahasia kehendaknya di hati saudara-saudara, sehingga saudara-saudara berdoa dalam tuntunan hidayah Ruh Allah bagi kemuliaan Allah dalam Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Amin.